Sempurna Pasaribu, seorang wartawan yang rumahnya terbakar bersama ketiga anggota keluarganya, dimakamkan. Pemakaman dilakukan usai keempat korban selesai diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Sempurna Pasaribu, sang istri, anak dan sang cucu menjadi korban kebakaran karena tak sempat menyelamatkan diri saat kebakaran terjadi di dalam rumah Kamis dini hari. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Sumatera Utara meminta polisi mengungkap penyebab kebakaran rumah wartawan Sempurna Pasaribu agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. PWI Sumut mendapat kabar sebelum rumah korban terbakar, Sempurna Pasaribu sempat memberitakan tentang judi yang ada di Karo. Namun hal ini masih didalami. Apakah ada kaitannya dengan rumah korban terbakar? Sebelumnya kan informasi yang kami terima katanya korban sempat membuat berita kan itu soal judi. Itu pun kita serahkan kepada polisi untuk mengusutnya secara tuntas. Korban ada jual katanya minyak eceran ya, minyak eceran gas itu kita belum tahu apakah itu terkait kebakaran karena itu atau karena dibakar. Atasan tempat korban bekerja mengatakan Sempurna Pasaribu bekerja di media online tribratatv.com sejak 6 bulan lalu. Beberapa hari terakhir korban fokus meliput judi dan narkoba di Tanah Karo. Bekerja sebagai wartawan di Tribrata TV. Sudah berapa lama nih Bang kira-kira? Kurang lebih 6 bulan. Memang benar selama beberapa hari terakhir ini beliau sering menyoroti itu masalah judi dan narkoba yang ada di Tanah Karo. Dan bisa kita lihat juga dari postingan-postingan beliau tersebut di media sosial beliau. Pasca kebakaran yang menewaskan seorang wartawan Sempurna Pasaribu dan keluarganya di dalam rumah Kamis dini hari, tim Lafor Polda Sumatera Utara dan tim Inafis Polres Tanah Karo melakukan olah kejadian perkara mengetahui penyebab pasti kebakaran di rumah wartawan. Tim datang untuk mencari sumber titik api pertama kali muncul dan membawa sampel abu arang, mendalami apakah ada yang ganjil dari kebakaran yang menewaskan 4 orang tersebut. Kita bawa di sini, kita mengambil sampel abu arang di lokasi kebakaran ini untuk melihat ada sesuatu yang maksudnya yang ganjil nggak di sana. Ada 2 nanti yang kita cari di sana, lokasi awal apinya di mana. Jadi TKP-nya kan memang kecil ini, kira-kira hanya sekitar 5 kali 6 meter gitu ya. Rekan kerja korban John Ginting yang juga sesama wartawan menaruh harapan pada polisi mengusut penyebab kebakaran. Apakah ada unsur kesengajaan rumah Sempurna Pasaribu dibakar? Harapkan kepada pihak kepolisian segera memberikan rilis, mengusut tuntas terkait insiden yang dialami oleh rekan kita ini. Sesama jurnalis berharap besar supaya kita selaku jurnalis ini terhindar dari kriminalisasi seperti yang korban yang kita alami ini, dan kedepannya harapan kita tidak ada lagi korban-korban seperti ini. Kebakaran Kamis dini hari menyebabkan Sempurna Pasaribu, sang istri, seorang anak dan cucunya tewas di dalam rumah akibat tidak sempat menyelamatkan diri saat kebakaran terjadi. Henry Setiawan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Sempurna Pasaribu adalah seorang wartawan yang belakangan meliput pemberitaan judi online dan narkoba. Apakah ada kaitannya antara peliputan yang dilakukan Sempurna Pasaribu dengan kebakaran rumah korban? Kita akan berbincang dengan Ketua Kompolnas Beni Mamoto. Selamat petang Pak Beni. Selamat petang. Pak Beni, Nitya ingin bertanya mengenai transparansi pengusutan kasus ini oleh kepolisian. Sejauh mana Kompolnas akan memberikan atensi soal ini? Ya, kami sudah berkomunikasi dan meminta klarifikasi perkembangan penanganan kasus ini, bahwa benar kasus ini sudah ditangani dan diawali dengan olah TKP, itu sudah dilakukan,
Kapolres juga ikut turun, kemudian dari Lapor juga turun. Nah, saat ini sampel-sampel abu yang ada di tempat kejadian sedang diperiksa di Pitlapor Polda Sumut. Nanti kita tunggu hasilnya karena nanti dari debu yang diambil itu akan ketahuan ada unsur apa saja di dalam debu itu, dan nanti kaitannya dengan di sumber api itu bahan apa saja yang dari sana. Artinya awal munculnya api itu karena apa? Karena apa? Dari Nah, mana begitu ya? ya. Kemudian kedua, tentunya perlu juga dilakukan pemeriksaan CCTV yang ada di sekitar TKP, keluar masuknya orang, lalu lalangnya orang, menjelang kejadian. Ini juga menjadi penting untuk dilakukan pemeriksaan dengan asumsi siapa tahu seandainya itu memang ada katakanlah Unsur kesengajaan begitu? kejahatan pembakaran itu bisa terdeteksi dari orang yang ada di sekitarnya. Artinya ini upaya optimal yang harus dilakukan, tidak hanya olah TKP yang ada di dalam ruangan, tetapi di sekitar pun CCTV juga perlu dilakukan pemeriksaan. Kemudian Artinya, ketiga, silakan lanjutkan. Yang ketiga, perlu peran serta masyarakat apabila memiliki informasi seperti apa yang beredar, itu kiranya bisa disampaikan kepada aparat kepolisian, bisa ke Pak Kapolres, bisa juga ke Polda, untuk nanti bisa membantu didalami, kemudian di cross check informasi itu, sehingga diharapkan nanti penanganannya optimal. Soal nanti endingnya, kesimpulannya itu nanti, tetapi setidaknya proses ini nanti dengan dukungan publik itu bisa berjalan secara optimal. Ini bicara soal mengecek CCTV juga untuk mengetahui sejauh mana unsur kesengajaan ini menjadi salah satu faktor ya Pak ya. Yang juga ditemukan, mohon dikoreksi, adalah temuan cacaran bensin di sekitar lokasi kejadian. Apakah ini termasuk untuk mengetahui mengenai faktor-faktor kejanggalan tadi? Ya, semua yang ada di TKP yang diduga ada kaitannya, ini semua dilakukan pemeriksaan di Pitlapor. Soal itu nanti misalkan tadi yang disampaikan cacaran bensin dan sebagainya, itu pun diperiksa di Pitlapor. Makanya saya katakan tadi, seandainya ada CCTV di sekitar itu, ini menjadi penting untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, kemudian tadi saya sampaikan peran serta masyarakat apabila punya bukti, kemudian punya informasi akan disampaikan, karena dengan masukan tersebut maka setidaknya Polri sudah menampung semua informasi dari masyarakat. Karena kalau informasi, maaf saya potong Pak Beni, karena kan informasi yang diterima ini juga apakah jangan-jangan ada kaitannya korban pernah meliput kasus perjudian dan narkoba terkait atau tidak dengan peristiwa ini. Bagaimana Kompolnas memandang kemungkinan ini? Dalam penanganan suatu kasus, segala kemungkinan harus dibuka. Baru nanti bukti yang adalah yang akan mendukung apa yang sesungguhnya terjadi, apa motifnya dan sebagainya. Jadi dibuka segala kemungkinan yang ada, dan nanti disinilah partisipasi masyarakat juga menjadi penting. Yang tidak kalah pentingnya adalah jejak digital, komunikasi, misalkan handphone sudah ikut terbakar dan sebagainya, tapi nanti mungkin dari komunikasi karena ini media online, mungkin komunikasi yang ada di email dan sebagainya. Nah, ini semua akan membantu membuat terang peristiwa ini. Tapi Anda jamin ya Pak Beni ya, kalau kepolisian akan mengupas kasus ini secara tuntas untuk tadi transparansi tadi. Karena bagaimanapun yang meninggal adalah seorang wartawan, ada informasi bahwa korban pernah meliput kasus perjudian dan narkoba, ada keterlibatan pihak-pihak yang masih diselidiki, Pak Beni. Ya, yang pertama kami mendorong pihak Polri agar transparan. Salah satunya adalah dengan menyampaikan ke publik progres dari penanganan kasus ini sampai dengan kesimpulannya nanti. Ini menjadi penting karena kalau tidak dikomunikasikan melalui rilis
progres penanganan, ini masyarakat bisa bertanya-tanya. Kami dari Kompolnas akan mengawal, dan nanti apabila kami sedang ada tugas ke Polda Sumatera Utara, kami juga akan minta untuk gelar bagaimana progres penanganan kasus ini. Baik, terima kasih Pak Beni Mamoto, Ketua Kompolnas sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang Pak Beni. Selamat petang.